pagi anak-anak Ibu. Jumpa lagi dengan Bu Septi dalam pelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam materi kali ini, penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Bu Septi langsung memberikan beberapa contoh soal, biar kalian bisa lebih memahami. Contoh yang pertama, kalian lihat di layar kalian. Soalnya 3 ditambah 1/4. Di sini contoh soal nomor 1 adalah bentuk bilangan asli dengan bilangan pecahan campuran. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya ada beberapa cara, akan tetapi Bu Septi memilih cara mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi semuanya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, di mana 3 bilangan asli ini kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa 3/1. Ya, jika bilangan aslinya 2 maka 2/1. Jika 5 maka 5/1. Di sini bilangan aslinya adalah 3, maka 3/1 ditambah 1/4. Ini pecahan campuran kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 1 dikali 4 ditambahkan 1. 1 kali 4 hasilnya adalah 4 tambah 1 hasilnya adalah 5/4. Penyebutnya tetap. Kemudian jika sudah, karena ini penyebutnya masih berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 1 dan 4. Nah, KPK dari 1 dan 4 adalah 4. Atau bilangan berapa yang bisa dibagi dengan 1 dan 4. Hasilnya adalah 4. Nah, kita fokus ke pecahan 3/1 untuk mencari pembilangnya. Caranya bagaimana? 4 dibagi 1 adalah hasilnya 4. Kemudian kalikan dengan 3. 4 bagi 1, 4. Kalikan 3, hasilnya 12. Jika sudah, kita fokus ke 5/4. Karena di sini 4 penyebutnya tetap, maka pembilangnya juga tetap 5. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja. 12 ditambah 5 hasilnya adalah 17/4. 17/4 pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya 17 dibagi 4. 17 dibagi 4 yang mendekati adalah hasilnya 4. Nah, masih ada sisa tuh kan. 4 kali 4 kan 16. Berarti masih ada sisa 1. 1/4. Jadi hasilnya adalah 4, 1/4. Jelas ya dari contoh 1 ya. Kita lihat ke bentuk contoh yang kedua. Di sini 3 dikurangi 1/5. 3 adalah bilangan asli, 1/5 adalah pecahan campuran. Ini sama bentuknya seperti contoh soal nomor 1, hanya bedanya di sana dia adalah pengurangan. Nah, Bu Guru sama menggunakan cara contoh yang nomor 1, yaitu mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. 3 berarti di sini 3/1. 1
1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 adalah 5, tambahkan 1 adalah 6/5. Karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan, yaitu mencari KPK 1 dan 5 adalah 5. Kita fokus ke pecahan 3/1 untuk mencari pembilangnya. 5 dibagi 1 adalah 5. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Nah, 6/5 karena 5 penyebutnya tetap, maka pembilangnya juga tetap. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan pembilangnya. Berarti 15 kurangi 6 adalah 9/5. 9/5 pembilangnya lebih besar. Kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran. Bagaimana? 9 dibagi 5 adalah 1. Sisanya 4/5. Jelas ya dari contoh kedua ya. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. 2/5 ditambah 20%. Di sana ada bentuk pecahan biasa dan bentuk persen. Bu Septi mengerjakannya dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa. 2/5 karena sudah bentuk pecahan biasa, maka tetap 2/5. Nah, ditambah 20% karena ini persen. Persen itu adalah per 100. Berarti bentuk pecahan biasa dari 20% adalah 20/100. Karena 5 dan 100 penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu. Cari KPK dari 5 dan 100 atau bilangan berapa yang habis dibagi dengan 5 dan 100. Hasilnya penyebutnya adalah dibuat per 100. Kita fokus ke pembilang pecahan dari 2/5. Caranya 100 dibagi 5 adalah 20. 20 dikali 2, 40/100. Kemudian ditambah karena di sini penyebutnya tetap 100, maka pembilangnya juga tetap 20. Kita tinggal menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 40 ditambah 20 adalah 60/100. 60/100 bisa kalian sederhanakan dengan masing-masing dibagi 20. 60 dibagi 20 sama dengan 3. 100 bagi 20 sama dengan 5. Hasilnya 3/5. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke contoh yang nomor 4. 5% ditambah 2,5. Ini bentuk pecahan persen dan pecahan desimal. Nah, Bu Guru juga sama mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. 5% berarti 5/100 karena persen itu per 100. 2,5 karena di sini di belakang koma 1 angka berarti dibuat per 10. Kalau di belakang koma 2 angka berarti dibuat per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka berarti dibuat per 1000. Karena ini hanya ada 1 angka 2,5 berarti dibuat per 10. Di sini pembilangnya tulis lengkap 25 tanpa koma ya. Nah, 25/10. Jika sudah, karena 100 dan 10 ini penyebutnya masih berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Sama mencari KPK dari 100 dan 10, yaitu 100. Nah, karena 100 penyebutnya tetap, maka 5 pembilangnya juga tetap. Kemudian, kalau yang 25/10, ini penyebutnya belum 100, kita ubah menjadi 100 ya. Bagaimana mencari pembilangnya? 100 dibagi 10, hasilnya adalah 10. 10 kali 25, 250.
Kalau sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 250 hasilnya adalah 255 per 100. 255 per 100 karena pembilangnya lebih besar, maka kita bisa ubah tuh menjadi pecahan campuran. 255 dibagi 100 hasilnya adalah 2. Memiliki sisa 55 per 100. 55 per 100 bisa kalian sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu dengan membagi masing-masing antara penyebut dan pembilangnya dibagi dengan 5. 55 dibagi 5 hasilnya adalah 11. 100 bagi 5 adalah 20. Duanya tetap. Jadi hasilnya adalah 100 per 20. Jelas ya dari contoh nomor 4 ya. Kemudian Bu Guru beri contoh satu lagi ya. Di sini 1/5 dikurangi 2/5. 1/5 adalah bentuk contoh pecahan campuran dikurangi 2,5. 2,5 adalah bentuk pecahan desimal. Nah, kita ubah dulu nih menjadi pecahan biasa. 4 kali 5, 20. 20 tambah 1, 21 per 5. Dikurangi 2,5 karena di belakang koma penyebut belakang koma satu angka ya. Maka dibuat per 10. 25 per 10. Selanjutnya, kita ubah penyebutnya disamakan, mencari KPK dari 5 dan 10. Hasilnya adalah 10. Caranya bagaimana? 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. 2 kali 21, maka 42. Kemudian untuk 25 per 10 karena pembilangnya tetap, karena penyebutnya tetap 10, maka di sini pembilangnya juga tetap 25. Jika sudah, maka kita kurangkan nih. 42 dikurangi 25, hasilnya adalah 17 per 10. 17 per 10 bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Maka hasilnya 17 dibagi 10 hasilnya 1. Sisanya 7 per 10. Demikian contoh penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan walaupun hanya masing-masing satu. Mudah-mudahan bisa membuat kalian paham. Jika memang belum paham, kalian bisa memutar video ini berkali-kali. Dan jika sudah paham, silakan kerjakan latihan soalnya. Kerjakan dengan penuh sukacita. Kerjakan di buku tulismu ya. Kerjakan dengan teliti juga. Dari Bu Guru cukup sekian. Jika memang ada yang kurang jelas, belum paham, bisa ditanyakan langsung ke Bu Septi. Dari Bu Guru cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.